Halo teman-teman semua, saya Olis Yukasaki. Aktivitas saya hari ini akan menemui salah satu tokoh publik di Kabupaten Tasikmalaya. Beliau bernama Bapak Dr. Haji Iwan Saputra, atau lebih familiar dengan panggilan Aiwan. Dan saya akan mencoba menggali isi pikiran beliau terkait dengan potensi lalu permasalahan dan juga solusi untuk Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menambah wawasan kita semua. Pantengin yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Enggak teh. Teman-teman, nah inilah sosok Bapak Dr. Haji Iwan Saputra. Beliau sangat dikenal dekat di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Punya beberapa pertanyaan untuk Bapak, dan saya berharap Bapak menjawab pertanyaan ini sebagai jawaban pribadi. Oke. Pertanyaan pertama, Pak, potensi apa yang bisa digali di Kabupaten Tasikmalaya? Dan ini terkait dengan kemakmuran masyarakatnya. Ya, berbicara tentang potensi Kabupaten Tasikmalaya tentunya harus dilihat dari berbagai aspek. Ada aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang menyangkut sosiokultur Kabupaten Tasikmalaya. Aspek ekonomi misalnya masyarakat kita itu sebagian besar itu adalah mengambil pendapatan atau beraktivitas ekonominya sebagai petani. Jadi tentunya ini yang harus menjadi perhatian kita. Potensi pertanian kita sangat baik dan apabila dikelola dengan sungguh-sungguh, tentunya ini akan menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat. Lahan pertanian kita sangat banyak. Kita memiliki 351 desa, 29 kecamatan, dan sebagian besar lahan-lahan itu pertanian, lahan basah. Pemerintah daerah harus mampu menjadi katalisator, misalnya membuka akses pemasaran, termasuk membuka akses permodalan. Kita memiliki usaha ekonomi kecil dan mikro yang cukup banyak. Kemudian juga ada ekonomi kreatif kita yang sudah mulai tumbuh hari ini. Jadi pemerintah daerah harus hadir di situ sehingga potensi ekonomi yang ada ini bisa mampu menjadi leverage, menjadi daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita punya garis pantai 52 km garis pantai yang tentunya ini memiliki potensi yang sangat kaya sekali. Ada potensi perikanan tangkap, ya, baru 14% yang mampu untuk digali oleh kita, diberdayakan oleh kita, dan pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, misalnya dengan memperbaiki tentang infrastruktur penangkapan ikan, ya, pendaratan perahu, kapal, kemudian juga prasarana untuk penangkapan perairan tangkap ini menjadi sangat penting. Kita pun dari sisi bentang alam memiliki potensi alam yang sangat mempesona. Kita punya Gunung Galunggung yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata nasional, ya, dan sudah ditetapkan menjadi Geopark Indonesia. Kedepan kita Tasik ini kan akan dibangunkan jalan tol yang pintu keluarnya, ya, exit tolnya adalah di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi merupakan sebuah peluang bagi kita semua masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, para pelaku ekonomi, UMKM, ekonomi kreatif, ya, ini merupakan sebuah peluang dan tantangan. Bagaimana memanfaatkan nanti lalu lintas barang dan jasa, kemudian lalu lintas orang ini ketika pintu tol ini sudah nanti tolnya sudah terbangun. Kita punya salah satu potensi
ekonomi kreatif UMKM yang cukup dikenal luas, bahkan sudah dikenal mendunia, yaitu bordir Tasikmalaya. Jadi ketika dibuka hari ini sudah ada lapangan terbang di di kota Tasikmalaya. Besok lusa ada tol yang langsung. Saya kira akses ya terhadap industri rumahan bordir ini menjadi sangat terbuka peluangnya. Pemerintah daerah harus mendorong UMKM, pengusaha-pengusaha bordir kita tidak perlu lagi berjualan jauh-jauh. Ya, silakan aja yang muda-muda ke Tanah Abang, yang sudah ini nanti kita bangunkan pusat bordir di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu apakah melihat Bapak ada permasalahan atau kekurangan pemerintah dalam mengelola potensi daerah yang ada? Ya, sebetulnya persoalan kita bagaimana membaca peluang ya. Jadi siapapun ketika memiliki informasi dan mampu untuk membaca peluang dan merencanakan tentang langkah-langkah ke depan, dialah yang akan menjadi pemenang. Jadi di sini persoalannya bagaimana kita merancang ke depan agar peluang ini menjadi sebuah kekuatan yang mampu untuk dijadikan sebagai nilai tambah bagi ekonomi. Ya, jadi disitulah peran pemerintah daerah harus hadir. Jadi, bukan persoalan tentang bagaimana pemerintah daerah hari ini kurang menyikapi, tidak, tapi bagaimana kita semua, seluruh stakeholder ini mampu membaca peluang. Misalnya tentang tadi peluang pasar. Apabila ini tidak dibaca oleh kita semua, para pelaku ekonomi, oleh pemerintah daerah, tentunya pasar ini tidak bisa diakses. Nah, pemerintah daerah harus mampu untuk memfasilitasi antara pasar dengan pelaku usaha ekonomi, sehingga pasar ini menjadi terbuka, menjadi peluang pasar yang mampu untuk dijadikan sebagai sasaran pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana pemerintah mampu mengambil peran menunjukkan keberpihakan pada usaha ekonomi mikro, usaha kecil dan menengah. Itu barangkali. Sekarang belum berpihak, Pak ya? Hari ini ternyata kita masih ketinggalan dibandingkan dengan beberapa daerah. Aksesibilitas terhadap pasar juga masih sangat terbatas. Kita belum mampu memanfaatkan peluang pasar. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah, misalnya tentang digitalisasi ya, terhadap pemanfaatan digital. Hari ini kita era digital, pelaku usaha ekonomi juga harus memanfaatkan itu untuk kemajuan ekonomi kita. Saya mendengar kabar bahwa Bapak sangat memahami birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan Bapak banyak sekali mendapat dukungan dari birokrat. Pertanyaannya Pak, apakah menurut Bapak birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya masih terlihat belum sederhana atau sebaliknya? Ini kaitannya dengan mutu dan kualitas juga kecepatan pelayanan publik. Ya, memang birokrasi itu kan sudah ada yang disebut roadmap reformasi birokrasi. Jadi bagaimana menyesuaikan kondisi birokrasi hari ini dituntut untuk menyesuaikan dengan tuntutan yang ada di masyarakat, sehingga harus mereform dirinya sendiri, melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek ya. Ada aspek organisasi, ada aspek penyelenggaraan pemerintahan, aspek pelayanan, aspek pengawasan, termasuk aspek yang sifatnya administratif ya. Jadi semua itu akan bermuara pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hari ini memang masih dianggap belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa hal masih menyisakan persoalan, terutama yang menyangkut tentang kualitas pelayanan publik.
kita masih dianggap lamban, misalnya tentang perizinan, sehingga orang-orang yang berniat untuk berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya ini masih dianggap kurang. Nah, ke depan tentunya tantangan ini harus dijawab. Kita harus menerapkan digitalisasi di bidang pemerintahan. Ya. Jadi kalau di perizinan itu tidak usah ketemu antara yang mengajukan izin dengan yang memberikan izin. Yang penting semua persyaratan dipenuhi, izin itu harus dikeluarkan. Hal lainnya yang menyangkut akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita masih ada persoalan, masih ada hal-hal yang keluar dari aturan. Dan ini akan sangat mempengaruhi terhadap akuntabilitas publik. Praktek-praktek fraud. Ya. Fraud itu kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi bagaimana dibangun sebuah sistem pengendalian internal yang bagus, yang kuat, yang modern. Semua tahu tentang wabah COVID-19 ini. Berikut dampak negatif yang terhadap perekonomian masyarakat. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bapak melihat sisi positif dari wabah ini? Ya, karena wabah COVID-19 ini kan semua jadi traumatik ya. Kita didorong lebih cepat ternyata dengan era COVID ini untuk memanfaatkan teknologi, ya, misalnya teknologi internet. Jadi semua sekarang sudah lebih familiar dengan internet, serba online. Ya, hidup ini ternyata bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti hari ini ya, ketika kita masih wabah COVID. Ya, hari ini memang ya kalau kita melihat ada disparitas ya, ada sebuah kesenjangan yang cukup antara lagi masak ya, antara Tasik Utara dengan Tasik Selatan. Jadi Tasik Utara itu dari indeks pendidikan, indeks kesehatannya sudah cukup bagus. Sementara di selatan dengan kondisi geografis yang ya ada gunung-gunungnya di sana begitu. Jadi ini sangat mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas manusia yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ke depan harus didorong tentang bagaimana kualitas kesehatan, ya, termasuk kualitas pendidikan. Dan saya pun karena bagian dari orang Tasela, Tasikmalaya Selatan tentunya ya, tapi bukan berarti ketika saya Tasela saya tidak menyayangi, tidak berpihak kepada orang di luar Tasela. Paling tidak hari ini Tasela punya kesempatan untuk mendorong orang asli Tasela, gituin Tasela untuk maju di kontestasi pilkada, di arena pilkada 2020. Jadi ini kesempatan yang baik. Kesempatan ini jangan sampai lepas tentunya ya. Jadi mari kita satukan visi, satukan barisan ya, satukan niat untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Menurut pandangan Bapak, apakah era digitalisasi ini bisa sinkron dengan gaya hidup tradisional sebagian masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya? Dan apakah ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat di sini, Pak? Ya, jadi semua kita ini dihadapkan pada situasi yang harus menyesuaikan. Tidak terkecuali misalnya sebagian dari masyarakat kita yang ada di pedesaan. Dan ini tantangan pemerintah daerah bagaimana agar internet bisa masuk ke desa begitu. Jadi buat desa-desa yang memang hari ini belum masuk sinyal dari provider telekomunikasi ya,
pemerintah daerah harus mampu untuk menyediakan itu semua, sehingga ke depan semua lapisan masyarakat harus mampu untuk bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Petani sekalipun, ya, karena ke depan ya era globalisasi ini tidak bisa kita hadang. Ya, tentang pasar nasional misalnya, pasar regional. Jadi petani cabai yang ada di Mandala Mekar harus mengetahui hari ini harga cabainya ada di posisi berapa, sehingga pada saat menanam itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Dan ini adalah tantangan kita semua, dan insya Allah dengan kekuatan dari kita yang memiliki rasa kebersamaan yang kuat, ya insya Allah ini menjadi sebuah peluang justru, ya. Jadi tantangan ini bisa dikonversi menjadi sebuah peluang yang mampu untuk meningkatkan nilai tambah, value added, misalnya dalam hal nilai pertanian. Bisa misalnya nanti ketika panen ya pisang bisa diolah dulu ya, untuk misalnya sale dikemas nanti dipasarkan. Sekarang sudah mulai kopi, terus ya. Jadi kopi menjadi salah satu komoditas pertanian yang mulai diminati untuk ditanam oleh para petani kita, dan hasilnya pun sekarang sudah mulai nampak. Ada kopi lokal dari Kabupaten Tasikmalaya yang cukup digandrungi ya oleh pecinta penikmat kopi di luar Tasik. Ya. Ada kopi Cigalontang, ada kopi Kadipaten, ya misalnya Karaha, kemudian ada kopi Antralina, ada kopi di ujung perbatasan Tasik itu dengan Garut, kopi Parentas, ya, kemudian kopi Cibalok, kopi Robusta. Kalau yang tadi itu kopi di ketinggian tanamnya kopi Arabica, dan sangat nikmat. Dan ini salah satu kopi luar biasa. Ini saya tanam sendiri. Iya. Saya tanam sendiri, ini panen perdana. Tadi kan disuguhin juga ya. Saya juga sangat menyukai kopi lokal ini. Jadi di Kabupaten Tasikmalaya ke depan tidak boleh ada lagi kopi yang bukan kopi lokal. Ya, jadi harus kopinya kopi lokal. Jadi para pecinta kopi, penikmat kopi harus minumnya kopi lokal Kabupaten Tasikmalaya. Ini kopi Antralina. Saya minum ya. Iya. Saya tidak menyukai kopi yang lain selain kopi sendiri. Jadi kemudian di Ciakar sana ada, dan dikemas dengan baik, mampu untuk menjadi oleh-oleh dibawa keluar Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kopi lokal ini ke depan harus menjadi unggulan di Kabupaten Tasikmalaya. Amin. Sekarang kita akan membicarakan tentang pendidikan. Bagaimana menurut Bapak mutu pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya? Mulai dari fasilitas infrastruktur, juga tenaga pendidiknya, dan apa yang harus dilakukan pemerintah jika Bapak memandang ada hal yang harus dibenahi. Ya, kalau berbicara tentang kualitas pendidikan, memang kita harus membandingkan dengan daerah lain. Misalnya tentang indeks pendidikan. Ya. Indeks pendidikan Kabupaten Tasikmalaya memang berada di bawah rata-rata. Hari ini
di Jawa Barat ya. Jadi harus diperbaiki banyak hal. Misalnya tentang rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang baru 7,6 tahun. Ya, jadi ini harus ditingkatkan lagi, masih di bawah rata-rata Jawa Barat juga. Dan ini mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan manusia yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ujung-ujungnya indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang relatif masih rendah. Nah, ini harus didongkrak, harus diperbaiki. Jadi fasilitas, prasarana pendidikan, ya, infrastruktur pendidikan harus ditingkatkan lebih. Kemudian juga kita tidak memiliki perguruan tinggi yang akreditasinya sudah bagus begitu ya. Di utara memang sudah ada ya, ada IAILM di Latifah Mubarakiyah Pesantren Suryalaya, ada STIELM ya, dan di Cipasung juga ada STIE Pasung, ada sekolah tinggi teknik Pasung, kemudian Institut Agama Islam di Pasung. Nah, tinggal bagaimana ini ditingkatkan terus kualitasnya. Kalau perlu ada dijadikan sebagai perguruan tinggi begitu. Nah, kemudian dosen-dosennya adalah didatangkan dosen-dosen yang memang kualifikasinya bagus ya, sehingga ke depan angka rata-rata lama sekolah kita bisa di atas 8-9 tahun ya, begitu. Kemudian juga nanti akan sangat mempengaruhi terhadap indeks pendidikan masyarakat kita. Saya kira itu jadi termasuk ya beberapa bangunan sekolah dasar kita juga ya, ini banyak ya hampir roboh juga, begitu luput dari pembangunan kita, luput dari perhatian kita ya. Mungkin kemarin ya ada pergeseran bahwa kita lebih ke misalnya pengadaan media pembelajaran, misalnya tentang komputer, tentang multimedia, sementara bangunan ini agak terlupakan. Sekarang bangunannya banyak yang rusak-rusak dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Sebentar lagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya akan menghadapi pemilihan bupati, Pak. Apa pesan Bapak untuk masyarakat dalam menyikapi pilgub ini? Ya, ini kan pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi ini harus dilaksanakan dengan tenang, tertib, dan bahagia. Jangan mencekam, jangan sepertinya semua tertekan begitu, tapi betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi biarkan rakyat ini melakukan haknya dengan baik, menjalankan kewajibannya juga dengan baik, tidak ada usaha-usaha atau pengaruh-pengaruh yang akhirnya mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan demokrasi yang baik ini tentunya harus menjadi harapan kita semua. Ya. Misalnya tentang tidak adanya praktek-praktek politik uang. Jadi biarkan masyarakat menilai figuritas, ketokohan dari yang muncul hari ini, siapapun itu. Jadi biarkan masyarakat memiliki pandangan yang objektif terhadap calon yang akan dipilihnya. Biarkan masyarakat memilih dengan hati nuraninya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lainnya. Jadi betul-betul nantinya masyarakat dengan riang gembira, dengan keluar dari hati yang paling dalam, melaksanakan hak pilihnya. Tidak ada
praktek-praktek kotor yang mungkin menyebutkan seseorang, kampanye hitam. Masyarakat kita hari ini sudah cerdas dan pasti akan sangat bijak ketika menentukan calon pemimpinnya. Menurut Bapak, tentang sosok Pak Ade sebagai incumbent, juga Pak Ajis yang mencalonkan diri sebagai Bupati Tasikmalaya ini, Pak. Ya, Pak Ade Sugiarto adalah teman SMA saya. Beliau satu alumni SMA 1 negeri Kabupaten, waktu itu masih bersatu ya, Kabupaten Tasikmalaya, belum ada kota. Ya, jadi ya satu lifting di SMA, ya seperjuangan juga di pemerintah daerah begitu, 10 tahun kurang lebih saya sama-sama beliau. Pernah juga ketika beliau di DPRD begitu, sama-sama kerja bersama-sama untuk masyarakat juga. Nah, saya sangat menghormati beliau. Jadi sebagai teman, sebagai atasan, saya sebagai bawahannya sangat hormat, respect. Pak Ajis, saya juga mengenal dekat, akrab juga dengan beliau. Jadi kedua orang ini adalah orang-orang terbaik yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Jadi wajar ya, hari ini masyarakat meminta orang-orang terbaik untuk tampil menjadi calon pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya. Ini adalah suatu hal yang alami, dan ketika ada yang dipandang unggul, dipandang memiliki kemampuan lebih, saya kira wajar diminta oleh masyarakat. Arti pentingnya keluarga bagi Bapak? Ya, keluarga itu kan tempat kita kembali ya. Jika kita sudah berlelah-lelah, kembali lagi ke keluarga, hilanglah lelah kita. Gitu. Keluarga adalah seperti siraman air lah, akan mampu untuk mengembalikan kebugaran, kepulihan kita. Ya, jadi anak-anak ini akan menghilangkan rasa lelah dan lelah kita, gitu. Karena kita ada dan bekerja juga salah satunya adalah ya mereka. Gitu. Jadi menjadi sangat penting sebuah keluarga ini. Kita harus mampu untuk membangun yang harmonis, tentunya yang komunikasinya bisa berinteraksi ya. Dan anak saya 2, yang satu sudah kerja di perusahaan swasta di Jakarta, yang saat ITB arsitektur, jadi bergerak di bidangnya dia. Gitu. Saya tawarin untuk casting ke pegawai negeri juga ya belum kelihatan tertariknya dia. Nah, kemudian yang kedua SMA kelas 3 di SMA Negeri dan Nusantara di Bandung, di asrama hidupnya dia itu. Gitu. Jadi ya jarang ketemu, jadi tapi ada momen-momen yang memang saya sisihkan waktu saya bisa ketemu dengan mereka. Jadi tetap saya menjaga quality time untuk keluarga ini ya. Kalau saya baru tinggal mendiang istri saya, jadi ya masih dalam suasana yang belum begitu pulih begitu. Jadi masih ada ya kadang terharu gitu, karena sebagian dari diri kita yang hilang katanya. Jadi mudah-mudahan ya ketika hari ini memang ya lagi berjuang ya jadi, tapi ini saya yakin bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang memang dimotivasi oleh istri saya, yang istri saya. Jadi saya
berjuang ditemani oleh teman-teman sekarang ini. Ada relawan, ya, ada kawan-kawan saya, ada kolega-kolega yang alhamdulillah. Ya, sampai ke titik ini saya masih bugar. Alhamdulillah. Jadi ya keluarga saya sekarang adalah relawan, teman-teman, sahabat-sahabat saya, begitu kolega-kolega saya. Bahkan sekarang saya bertambah keluarga saya. Ada partai, ada bukan yang lainnya di luar partai itu bukan keluarga tidak, tapi lebih dekat rasanya ketika partai-partai ini ikut gabung. Ya, boleh nggak disebutkan partainya? Iya Pak. Boleh. Ya, ya hari ini alhamdulillah saya sudah mendapat restu yang diformalkan dengan SK, ya, form B1 KWK. B1 KWK itu orang yang nantinya akan menjadi syarat, tetapi dari yang pertama dari Partai Keadilan Sejahtera itu PKS kita ketahui 3 kursi, Golkar ya 7 kursi, kemudian dari PKB 8 kursi. Kita alhamdulillah saudara-saudara, sahabat-sahabat saya dari partai PKS, PKB, Golkar ini ikut gabung dalam satu barisan yang disebut spirit perubahan untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang lebih maju, sejahtera dan religi Masagi. Tagline-nya seperti itu, ya. Spirit perubahan. Ya, kenapa spirit perubahan? Jadi tadi ya ada kegelisahan, ya. Jadi kegelisahan ini menimbulkan daya kritis, ya, yang akhirnya ya menjadi sebuah pemikiran, ide gagasan. Bagaimana Kabupaten Tasikmalaya ini harus lebih baik ke depan. Ada gagasan-gagasan yang harus kita kawal sehingga mampu menjawab harapan-harapan yang ada di masyarakat, mampu menjawab apa yang diamanatkan oleh para sepuh, para kiai, pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Yang kebetulan saya menggandeng dan digandeng oleh Kang Iit Miftahul Paus. Ya, beliau kiai muda, seorang kiai muda. Jadi saya mah dari santri-santri aja. Pernah jadi santri, tapi karena dikirim orang tua, karena Bangor, bapak saya seorang tentara, jadi melihat anaknya Bangor dikirim ke mereka Nangkalea, gitu. Pernah saya di sana lah, tidak lama juga. Yang penting saya pernah ngerasain tidur di kobo, gitu, ngaliwet bersama santri, gitu. Jadi saya didampingi oleh Kang Iit. Sama-sama kita ketahui beliau putra dari pendiri pondok pesantren Baitul Hikmah Laut Kuning, yaitu Bapak Kiai Haji Saifuddin Jufri almarhum. Jadi saya insya Allah direstui, diarahkan, dibimbing oleh para kiai, dan dalam perjalanan perjuangan ini pun saya didampingi oleh seorang kiai muda. Dan insya Allah ke depan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 Desember 2020 hari Rabu, insya Allah kita semua akan mendapatkan bupati baru. Spirit perubahan untuk Tasik Masagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui isi pikiran dari seorang Dr. Haji Iwan Saputra tentang potensi permasalahan dan solusi untuk Kabupaten Tasikmalaya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.